Matius 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Shalom Kak Christine. Shalom Kak Meli. Hai adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ayo kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Christine akan berdoa, adik-adik ikuti dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami senang pagi ini kami bisa sekolah minggu lagi. Tuhan, tolong hati kami, sikap kami, supaya kami boleh bersuka cita, memuji Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Tolong berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan.
pimpin kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kak Mel, sebenarnya Kak Christine tuh hari ini agak sedih, Kak Mel. Loh, kenapa Kak Christine? Soalnya Kak Christine dengar berita dari tempat kerja Kak Christine kalau liburan Natal ini gak bisa liburan panjang. Oh, gitu ya Kak Christine. Tapi Kak Christine, kalau diingat-ingat lagi, bulan Desember itu bulan yang istimewa loh. Karena bulan Desember itu memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Oh, jadi aku harus bersuka cita ya? Iya Kak Christine, betul. Iya ya, oh aku ingat itu seperti lagu yang minggu lalu kita pelajari, lagu baru itu Kak. Iya betul Kak Christine. Nah adik-adik, mari kita pelajari lagi lagu baru itu ya. Lihatlah bintang yang terang, carilah yang paling terang. Itu tandanya berita senang, serta malaikat yang riang. Lihatlah bintang yang terang, carilah yang paling terang. Itu tandanya berita senang, serta malaikat yang riang. Yesusku lahir, dia telah lahir. Kristusku datang, dia telah datang. Aku melompat hore, bersuka cita, ku senang sambil bergoyang. Yesusku lahir, dia telah lahir. Kristusku datang, dia telah datang. Aku melompat hore, bersuka cita, ku senang sambil bergoyang. Lihatlah bintang yang terang, carilah yang paling terang. Itu tandanya berita senang, serta malaikat yang riang. Lihatlah bintang yang terang, carilah yang paling terang. Itu tandanya berita senang, serta malaikat yang riang. Yesusku lahir, dia telah lahir. Kristusku datang, dia telah datang. Aku melompat hore, bersuka cita, ku senang sambil bergoyang. Yesusku lahir, dia telah lahir. Kristusku datang, dia telah datang. Aku melompat hore, bersuka cita, ku senang sambil bergoyang. Ku senang sambil bergoyang. Ku senang sambil bergoyang. Wah, lagu yang kita nyanyikan tadi bagus ya Kak. Yeay, sekarang aku tidak bersedih lagi. Karena kita harus bersyukur dan bersuka cita. Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Nah gitu dong Kak, karena saat kita sedih, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Karena dia kan Immanuel. Kakak ingat nggak apa arti Immanuel? Ingat dong, artinya Allah menyertai kita. Nah betul Kak, Immanuel juga ada di lagu baru kita yang kita pelajari. Ayo adik-adik kita nyanyikan. Ayo kita nyanyikan lagunya.
karya tangan Tuhan di dalamnya. Dia bekerja di dalam setiap peristiwa. Haleluya, haleluya, tak pernah berubah kasih setianya. Immanuel, Tuhan beserta kita, sesenang dan sesusahnya, Dia selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih setianya. Immanuel, oh, 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 oh. Kadang hidup tak seperti yang ku mau. Ajarku untuk pahami semua rancanganmu. Janjimu tak pernah tinggalkanku. Merangkul dan selalu menjaga di dekatku. Haleluya, haleluya, segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Immanuel, Tuhan beserta kita, sesenang dan sesusahnya, Dia selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih setianya. Caramu sertaiku, tak terlihat mataku, dan jiwaku menyembahmu. Caramu naungiku, tak terpikir olehku, segenap hatiku adalah milik-Mu. Immanuel, Tuhan beserta kita, sesenang dan sesusahnya, Dia selalu ada. Immanuel, Tuhan beserta kita, dulu, sekarang, dan selamanya, kasih setianya. Immanuel, oh, 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 Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita, juga sikap kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan pujikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana adik-adik? Tadi sudah mandi apa belum? Nah, pasti sudah. Oh, tapi ada yang belum ya? Sudah makan apa belum? Hah? Harus makan ya. Ada yang sudah minum susu apa belum? Nah, kalau pagi harus makan, minum susu supaya sehat. Nah, setelah itu kita mendengarkan, kalian bisa mendengarkan, mengikuti sekolah minggu ini, ya. Ya, oke. Ayo El akan bercerita tentang bulan Desember ini loh. Ya. Kalian tahu nggak bulan Desember ini bulan apa ya yang kita rayakan? Oh, iya. Kalian pasti tahu, yaitu bulan Natal. Kita akan merayakan Natal nanti ya. Nah, Pak Yoel akan bercerita tentang itu. Sebelumnya Pak Yoel akan menyanyikan lagu ya di dalam balungan. Siapa yang bisa boleh ikut nyanyi ya. Oke, ya. Ya, dengarkan ya. Di dalam balungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintang yang di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia mengutus anaknya Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, sekarang Pak Yoel mau tanya, siapa yang tahu apa itu palungan? Nah, siapa yang tahu? Palungan itu adalah tempat makan hewan, yaitu hewan sapi dan domba. Di sanalah bayi Yesus dibaringkan. Hari ini Pak Yoel mau cerita tentang para gembala yang melihat Kristus Tuhan. Dan bagaimana bayi Yesus kok sampai lahir di kandang gitu loh ya. Ya, mau dengar ceritanya enggak? Ya. Tapi sebelum Pak Yoel lanjutkan, kita mau berdoa ya. Ayo lipat tangan, kita mau berdoa ya. Mulai ya, semua lipat tangan ya. Sudah siap? Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami semua. Tuhan sudah memberi kesehatan kepada kami semua. Sehingga kami anak-anak-Mu masih boleh mengikuti sekolah minggu sampai hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Kami pada bulan Desember ini mau merayakan Natal, hari kelahiran-Mu. Tolong Tuhan, beri kami pengertian, berkati pikiran kami, berkati telinga kami, supaya kami bisa mengerti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya semua sudah berdoa. Amin. Nah, ya. Kalian tahu nggak? Maria dan Yusuf itu tinggal di Nazaret. Tetapi Allah telah menjanjikan di dalam Alkitab ini bahwa Sang Juru Selamat akan lahir di Bethlehem. Ya. Loh, kok bisa ya? Padahal Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret. Tapi kok bisa lahir di Bethlehem? Bagaimana caranya? Ayo. Nah,
mari kita buka Alkitab ya, di Perjanjian Baru ya, di Lukas 2 ayat 1 sampai 5. Ya, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, ya. Karena ia berasal dari keluarga dari keturunan Daud. Nah, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ya, pada waktu itu Israel adalah bagian dari Kekaisaran Roma. Nah, Kaisar Agustus itu mempunyai keinginan ya untuk menyatat seluruh penduduknya untuk memastikan bahwa semua orang membayar pajak. Nah, karena itu semua orang harus mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Maksudnya di kota asalnya masing-masing. Nah, sedangkan Yusuf ini ya keturunan dari keluarga Daud yang berasal dari Betlehem. Waduh, gimana ya? Maka Yusuf ini, Maria dan Yusuf ini harus melakukan perjalanan jauh ke selatan ya, untuk mendaftarkan diri di kampung halamannya, yaitu di Betlehem. Yusuf dan Maria ini mulai melakukan perjalanan bersama keledainya ya. Maria dinaikkan di keledai, nah, ya, dan Yusuf menuntunnya. Aduh, jauh sekali ya, gak seperti zaman sekarang ini ya. Kalau pergi ke luar kota seperti Surabaya, kita bisa naik mobil yo, kita bisa naik kereta. Tapi zaman dulu enggak ada ya. Makanya dengan tertatih-tatih Yusuf dan Maria berjalan menuju ke Betlehem. Nah, Yusuf juga bingung. Dia mesti harus mencari penginapan untuk kelahiran daripada bayi ini. Dia mulai mencari ya. Permisi. Iya Tuhan, ada apa? Oh, bolehkah saya mau menyewa kamar barang sehari aja? Aduh, semua kamar sudah penuh. Coba Tuhan cari di sono loh. Di situ ada tempat penginapan yang lain. Oh ya, terima kasih. Yusuf dan Maria tetap jalan lagi ya. Kak, ada apa Tuhan? Oh Pak, saya mau sewa kamar, bolehkah? Aduh maaf, kamarnya penuh karena banyak tamu hari ini di tempat kami. Coba cari tempat lain. Yusuf dan Maria terus berjalan, dikatakan penuh. Sampai ada satu orang yang memberitahu, Kak, cuma ada satu tempat, yaitu di kandang dari binatang, yaitu kandang domba. Kalau mau, aduh, kok kandang domba ya? Tapi gimana lagi? Gak ada tempat lain bagi Maria untuk melahirkan. Dengan terpaksa Maria melahirkan bayi Yesus di kandang binatang itu. Bagi laki-laki, dia yang dijanjikan Allah
untuk menyelamatkan manusia. Ya, lahir di kandang domba di palungan itu. Dengan hati-hati Maria membungkus bayi Yesus itu dengan kain lampin dan membaringkannya di palungan. Bayi Yesus itu pun tertidur dengan lelap. Ya. Kasihan sekali. Perjalanannya sulit, susah, akhirnya lahir di kandang binatang. Tapi karena Tuhan itu sangat sayang kepada kalian, kepada kita semua, maka Dia mau lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kalian dari dosa-dosa. Ya, nah, kalian sayang nggak sama Tuhan? Nah, kalau sayang, kalian harus mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Allah. Nah, Pak Yol akan lanjutkan ya. Di padang rumput dekat kandang itu, kandang domba itu, ada para gembala sedang menjaga dombanya, ya. Di sana banyak dombanya, ya. Di gembalanya juga ada berapa orang gitu. Ya. Tiba-tiba, ada sinar yang terang meliputi mereka. Mereka takut. Tapi tiba-tiba muncul malaikat, ya, di dalam sinar itu. Jangan takut. Apa ini? Aku membawa berita sukacita bahwa telah lahir juru selamat dunia yang akan menyelamatkan umat manusia di Bethlehem. Kalian akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampil, terbaring di dalam palungan. Para gembala yang semula takut tiba-tiba bergembira. Ternyata kabar gembira. Ya, setelah mendengar kabar gembira itu, mereka jadi nggak takut lagi. Mereka di tengah kegembiraan itu, di langit kemudian timbul sorak-sorai. Ternyata bala tentara malaikat datang memenuhi langit itu. Dan mereka memuji, memuliakan Allah dan memberitakan kabar damai dan menyanyikan lagu bersama-sama. Lagunya seperti ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Setelah menyanyikan bersama-sama dengan gembira, malaikat itu kembali ke surga. Kemudian tinggal para gembala di situ. Kemudian mereka, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat bayi yang dijanjikan itu. Para gembala itu saling, ayo. Nah, mereka bersama-sama bergegas-gegas pergi ke Bethlehem menuju kandang, ya, yang ada palungannya itu, ya, menuju kandang domba. Nah, tepat seperti yang dikatakan malaikat itu, mereka menemukan bayi kecil yang sedang berbaring di dalam palungan, ya. Nah, sedangkan Maria dan Yusuf berada di samping bayi itu. Nah, Yusuf menamai bayi itu Yesus. Para gembala itu terkagum-kagum, ya, dan mereka begitu senang bahwa memang bayi Yesus lahir. Ada bayi yang diberi nama Yesus lahir di palungan, ya. Mereka
sudah mendengar bahwa bayi ini akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Mereka bersuka cita dan pergi memberitakan kabar gembira ini kepada setiap orang yang dijumpainya. Bahwa telah lahir juru selamat di dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita semua. Wah, mereka memuji dan mengucap syukur kepada Allah yang telah mengutus juru selamat yang telah dijanjikan, yaitu Kristus Yesus, Yesus Kristus. Nah, kalian tahu gak, Yesus Kristus itu adalah Dia yang telah dipilih Allah, yang diurapi menjadi raja atas segala raja. Dialah sang juru selamat dunia. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, Pak Yoel mau tanya, adik-adik mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau enggak? Yang percaya angkat tangan semua. Ya, angkat tangan. Kalau perlu angkat tangan dua-dua. Ya, seperti Pak Yoel ini. Pak Yoel sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, kalian akan diselamatkan oleh Yesus yang telah lahir di bulan Desember yang akan kita rayakan, yaitu hari Natal. Nah, Pak Yoel mau tanya, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, para gembala itu menyambut berita kelahiran Yesus dengan penuh sukacita. Begitu juga dengan kalian kan? Anak-anak Tuhan, kalian harus menyambut bayi itu dengan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Ya. Dan kedua, kita harus bersyukur dan berterima kasih karena Allah telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua anak-anak Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga, kita harus hidup memuliakan Allah. Ya. Menjalani hidup dengan penuh kasih, mengasihi orang tua kita, papa mama kita, kakak adik kita, juga teman-teman kita, supaya kita menjadi berkat bagi mereka semua. Ya, mau kan? Ya. Nah, tapi jangan lupa ini ada ayat hafalan ya yang harus kalian hafalkan. Nah, yaitu di Lukas 2 ayat 11. Nah, bunyinya seperti ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, enggak terlalu panjang. Ya, Pak Yoel akan ulangi sekali lagi ya. Lukas 2 ayat 11. Begini bunyinya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, begitu cerita dari Pak Yoel. Sebelum kita selesai kebaktian sekolah minggu ini, kita mau berdoa ya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu kepada kami semua. Kami tahu Engkau sungguh menyayangi kami semua, sehingga Engkau mengutus anak-Mu ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua anak-anak-Mu yang berdosa ini, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Biarpun Engkau tahu bahwa mengutus Yesus, bayi Yesus akan mengalami suatu ketidaknyamanan, sengsara, disiksa sampai juga mati di kayu salib. Tapi Engkau masih mau peduli, masih mau lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan selesai mendengar cerita sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan berkati kami semua, beri kekuatan kesehatan, sehingga minggu depan
kami semua boleh mendengarkan cerita sekolah minggu lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur sudah mendengarkan cerita Natal yang indah. Sukacita para gembala mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus juga akan menjadi sukacita kita saat menyambut Natal. Kita bersyukur ya untuk sukacita dan berkat yang Tuhan berikan. Ayo kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Ayo kita nyanyikan pujian Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Ayo adik-adik kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami. Kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ini ada aktivitas ya. Kalian nanti bisa membuatnya di rumah. Nah, kalian harus siapkan bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya lebih dulu, kemudian bikin ya. Nanti sesuai apa yang nanti kakak-kakak beri arahan ya. Oke, siapkan dulu ya. Saatnya membuat aktivitas. Adik-adik, siapkan alat dan bahannya ya. 1 lembar kertas asturo, lem, gunting, penggaris, dan alat tulis. Langkah pertama, adik-adik bagi kertas menjadi 2 bagian. Lalu adik-adik potong, kemudian adik-adik ambil 1 lembar kertas dan bagi kertas menjadi 2 bagian lagi. Kemudian potong lagi, sehingga adik-adik mendapatkan 4 lembar kertas kecil dan 1 lembar kertas besar. Ambil 2 lembar kertas kecil, lalu gulung. Beri lem di ujungnya agar tidak terlepas. Setelah itu, adik-adik ambil 1 lembar kertas besar, kemudian buat 6 garis dengan jarak 1 cm. Lalu adik-adik gunting. Ambil 2 helai kertas tersebut, beri lem di ujungnya, lalu adik-adik tempelkan di tepi gulungan tersebut. Adik-adik gulung sampai habis dan beri lem di ujungnya. Lalu adik-adik buat 4 cincin lagi, tetapi yang kali ini berbeda. Adik-adik tidak perlu memberi lem sebelum menggulungnya. Adik-adik hanya memberi lem di akhir gulungan saja, supaya gulungan kertasnya bisa bergeser seperti ini. Setelah itu, adik-adik beri lem di salah satu cincin. Kemudian gulung 2 lembar kertas kecil yang tersisa di atasnya, sehingga hasilnya seperti ini. 2 cincin lain bisa terlepas, dan 2 cincin lain menempel di pangkal dari gulungan hitam tersebut. Kemudian, adik-adik masukkan ujung gulungan kecil ke dalam pangkal gulungan besar. Perhatikan langkah-langkah yang kakak lakukan. Jika yang kalian lakukan sudah benar, maka gulungan hitam yang kalian miliki
bisa kalian tarik tetapi tidak terlepas. Langkah terakhir, adik-adik tempelkan 2 cincin yang tersisa di ujung dari gulungan hitam tersebut. Sekarang teropong adik-adik tidak bisa terlepas lagi, meskipun kalian tarik ataupun kalian dorong. Nah, adik-adik ambil sisa kertas yang besar tadi, beri jarak 2 cm. Kemudian adik-adik buat cincin lagi. Setelah itu, tempelkan di tengah-tengah dari teropong yang adik-adik sudah buat tadi. Nah, aktivitas kita sudah jadi. Jangan lupa adik-adik hias ya, supaya teropongnya jadi lebih bagus. Nah, ini aktivitas kita sudah selesai. Ini berupa teropong ya. Untuk apa ya teropong ini? Nah, teropong ini fungsinya untuk melihat, loh, mereka-mereka yang pada hari Natal ini cuma berura-ura tok, yang ingin mau minta ini, minta itu. Tapi kita teropong hati kita ya. Tuhan menginginkan apa? Tuhan menginginkan kita itu merayakan Natal dengan sederhana aja. Ya, nggak perlu hura-hura. Kita punya pakaian bagus, kita pakai. Makanan yang ada, kita makan. Kita mau peduli kepada teman-teman kita, ya. Kalau ada teman-teman kita yang tidak punya, kita beri, ya, malahan ya. Nah, Tuhan pengen kalian itu menjadi berkat bagi orang lain pada hari Natal ini. Bukan hanya untuk kita tok, tapi untuk seperti para gembala itu. Mereka mendengar berita, kemudian, kita teropong hati gembala ini, mereka bersuka cita. Mereka bukan disimpan sukacita, tapi diumumkan kepada orang lain, diberitakan berita sukacita itu, biar semua orang tahu bahwa Yesus lahir di dunia ini untuk menyelamatkan manusia, ya. Nah, dia tapi bukan egois, mau menang sendiri, mau pakai baju bagus sendiri, tapi orang lain susah, kita tidak mau. Kita mau berbagi kepada orang-orang yang lain. Nah, setelah ini ya, Pak Yol mau mengingatkan juga, kalian kan sudah menabung ya, memberi persembahan kayak di rumah-rumah itu. Nah, nanti pada waktu Natal drive-thru minggu depan, kalian bawa ya, sekalian datang. Drive-thru kalian datang nanti juga dapat bingkisan ya, sambil membawa persembahan untuk Tuhan ya, untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, oke, sampai di sini sekolah minggu ini ya. Minggu depan kalian sudah merayakan Natal. Dadah, sampai jumpa lagi minggu depan.